Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Jimmy Hendrik Rancut Tenomat OFM yang biasa kita sapa dengan Romo Jimmy. Halo Romo Jimmy, apa kabarnya hari ini Romo? Kabarnya luar biasa Lili, dan saya juga berharap bahwa sahabat Oase Rohani Katolik senantiasa dalam lindungan Tuhan sehingga kabarnya juga luar biasa. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Jimmy. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kami sembah, kami bersyukur kepadamu karena kebesaran kasih yang selalu Kau nyatakan sepanjang kehidupan kami. Engkau melindungi, Engkau menuntun dan memberkati kami, serta menganugerahkan kepada kami rahmat yang kami butuhkan, sehingga kami boleh menapaki kehidupan kami dalam naungan dan lindungan-Mu. Syukur selimpah-limpahnya kami haturkan kehadapan hadirat-Mu atas semuanya. Juga kami bersyukur kepadamu atas teladan hidup para kudus, terutama yang Kau nyatakan kepada kami dalam diri Santo Fransiskus Xaverius yang hari ini kami pestakan hari rayanya. Melaluinya kami belajar komitmen dan kesetiaan untuk menjadi pengikut-Mu dan belajar bagaimana memberikan kesaksian tentang hidup Injili, kesaksian sebagai murid-Mu. Maka kami mohon urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar permenungan kami akan sabda-Mu pada kesempatan ini sungguh kami amalkan dan hayati dalam kehidupan kami. Dan mampukanlah kami pula ya Tuhan, agar kami boleh memberikan kesaksian tentang kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, urapilah kami dan berkatilah kami, karena Engkau-lah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius Imam. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9, ayat 16-19, dilanjutkan ayat 22-23. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya, aku bukan hamba siapapun. Meskipun demikian, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu itu
aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 16, ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo, pada pesta Santo Fransiskus Xaverius ini, bacaan-bacaan yang kita diperdengarkan kepada kita berisi mengenai perutusannya, Romo ya. Nah, baik pengalaman Paulus dalam menjalankan misi maupun perutusan dari Yesus sendiri. Nah, sekarang apa yang dapat Romo sampaikan, Romo, di awal permenungan kita hari ini? Ya, baik Lili dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Benar seperti yang Lili katakan bahwa bacaan-bacaan suci hari ini berbicara mengenai tugas mulia yang kita terima dari Tuhan, yaitu tugas misi, tugas perutusan. Sekaligus juga ada landasannya, yaitu amanat Yesus Kristus dalam bacaan Injil. Nah, kalau kita melihat bacaan pertama, hari ini Paulus sharing pengalaman misi perutusan yang dia jalankan terhadap jemaat Korintus, dan tentu juga sharing itu dialamatkan kepada kita. Ada beberapa poin yang minimal bisa kita tangkap dari sharing Paulus pada hari ini dalam bacaan pertama. Yang pertama adalah Paulus mengakui siapakah dirinya di dalam menjalankan tugas itu, sehingga yang dikenakan dalam tugas perutusan, tugas misi itu bukan kesombongan. Dia tidak memegahkan diri, tetapi yang dia kenakan adalah semangat kerendahan hati dalam menjalankan tugas itu. Lalu yang kedua, Paulus juga dalam sharing pengalamannya mengatakan kepada kita sekalian bahwa tugas perutusan itu bukan dilaksanakan atas kehendaknya sendiri, tetapi tugas itu diberikan oleh Allah. Tugas itu berasal dari Allah sendiri.
Lalu yang ketiga, kita juga melihat bahwa Paulus mengungkapkan apa yang layaknya diperoleh dari seorang pelayan yang menjalankan tugas perutusan itu. Nah, Paulus mengatakan upah dia sebagai seorang misionaris, seorang pelayan Tuhan, itu adalah bahwa dia tidak berhak menerima upahnya. Ini menarik nanti kalau kita kemudian merefleksikan lebih jauh soal itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, Paulus menyadari bahwa dalam menjalankan tugas perutusan itu, yang harus ada di dalam dirinya adalah semangat memiliki hati seperti seorang hamba. Hamba yang merendahkan diri, hamba yang melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, yang minimal bisa kita pahami demikian. Dan yang kelima, bagian yang diperoleh dari tugas perutusan itu seperti apa. Jadi minimal saya pribadi melihat bacaan pertama misalnya itu Paulus mengungkapkan kepada kita kelima poin itu. Dan kalau direfleksikan lebih mendalam, sesungguhnya kita bisa menemukan banyak makna yang terkandung di balik kelima poin yang baru saja saya sebutkan itu tadi. Begitu. Romo, sebelum saya meminta Romo untuk menguraikan poin-poin itu ya Romo, saya mau bertanya, apakah ada latar belakangnya atau apa yang sebetulnya terjadi Romo sehingga Paulus kemudian memberikan penjelasan mengenai perutusan yang dilakukannya? Ya oke. Kita bicara mengenai latar belakang atau apa yang sebetulnya terjadi. Kita lebih, saya mau mengajak kita untuk lebih melihat perikop sebelumnya atau ayat sebelumnya. Dalam 1 Korintus bab 9 ini sebelum ayat 16, kita lihat ayat 1 sampai dengan 15. Di sana sesungguhnya kita akan menemukan apa yang sebetulnya terjadi sehingga kemudian Paulus berbicara seperti itu. Pertama, dalam ayat 1 sampai dengan 3 di sana kita akan menemukan bahwa ada banyak keraguan, ada banyak kesangsian dari beberapa orang yang mendengarkan pewartaan Paulus. Jadi orang mengatakan bahwa Paulus itu sebetulnya bukan seorang rasul. Dia tidak berhak untuk kemudian mengatakan atau memberikan pewartaan. Tentu di balik itu orang juga memahami siapakah Paulus ya. Sebelum dia kemudian dijamah dan diutus oleh Tuhan sendiri. Lalu yang kedua, berhadapan dengan kesangsian atau keraguan-raguan itu, Paulus lalu mengatakan saya juga seorang rasul. Dan karena sebagai seorang rasul, ayat 4 sampai dengan 11 di sana, kemudian kita menemukan saya berhak juga, karena dipilih oleh Tuhan, berhak juga untuk menjadi pelayan, menjadi pemberita, menjadi pewarta Injil. Dan karena menjadi pewarta, pemberita Injil, maka ada hak-hak yang melekat yang harus juga saya terima. Tetapi itu saya tidak terima. Dalam ayat 12, 13, 15, Paulus mengatakan memang haknya jelas. Seorang pemberita, seorang pewarta, seorang rasul itu dihidupi oleh para jemaat. Dia punya hak itu, tetapi Paulus memilih untuk tidak menerima hak-hak itu. Paulus tidak mengambil hak-haknya karena dia tahu, tadi dalam ayat 18 kalau nggak salah kan kita kemudian menemukan di sana, upahku sebagai seorang pelayan atau pewarta adalah tidak menerima upah. Biarkan Tuhan yang memberikan upah sebagai ganjaran atas pelayanan yang telah saya lakukan. Minimal itu yang bisa kita lihat latar belakang sebetulnya yang terjadi sehingga Paulus kemudian membeberkan kepada kita pokok-pokok tugas misi yang diembannya. Begitu. Lalu kenapa Romo Paulus memilih dan memutuskan untuk tetap mencari nafkah sendiri ya Romo dan tidak menerima hak-haknya sebagai seorang rasul, dan apakah itu berarti ia juga mempersoalkan rasul-rasul yang menerima hak-hak mereka dari jemaat? Apakah berarti rasul-rasul tersebut juga Romo bisa dikatakan tidak memiliki jiwa pelayanan seperti yang dimiliki oleh Paulus? Apakah memang pada saat itu ya Romo ada persoalan di antara para rasul mengenai hak-hak yang seharusnya mereka terima? Nah ini mungkin juga kita pahami secara luas. Paulus tidak sedang menyalahkan atau juga Paulus tidak sedang mempersoalkan para rasul yang menerima, para rasul lain maksud saya, yang menerima jaminan hidup dari para jemaat. Karena memang
Misalnya dalam ayat 13 sampai dengan 14 1 Korintus bab 9 ini dikatakan bahwa mereka para rasul ini dijamin hidupnya oleh anggota jemaat Allah. Dan mereka yang menerima, Paulus tidak persoalkan. Tapi bagi saya, minimal kita bisa paham ya pendirian Paulus. Bagi saya, yang saya lakukan tidak semata-mata supaya saya mendapatkan jaminan. Tapi yang saya lakukan adalah sungguh-sungguh karena ini adalah sebuah keharusan. Sebuah kewajiban yang harus saya lakukan. Dan ini juga adalah tugas yang saya terima dari Tuhan. Jadi dengan menegaskan hal itu, maka Paulus sebetulnya mau mengatakan bahwa seorang upah patut mendapatkan upahnya antara lain dari Tuhan. Lukas bab 10 ayat 10 minimal kita bisa melihat refleksi yang lebih dalam mengenai warta Yesus sendiri. Dan menurut saya dia tidak sedang mempersoalkan semuanya itu. Bagi Paulus, apa yang ia wartakan sekarang itu adalah tadi sebuah keharusan, sebuah kewajiban, dan dengan tidak menerima imbalan tidak lalu berarti dia tidak menghargai. Tapi Paulus bermaksud untuk tidak memberatkan orang lain hanya karena tugas pelayanan yang dia lakukan. Juga dia tidak menerima hak-haknya yang harus dia terima dari jemaat. Itu berarti bahwa dia dengan tulus, ikhlas melakukan itu. Nah, dengan mengatakan hal itu, Paulus sesungguhnya menuntut tidak hanya jemaat di Korintus, tapi kita sekalian untuk meneladani apa yang dia contohkan. Melakukan sesuatu bukan terutama karena kita akan mendapatkan sesuatu imbalan. Mungkin imbalan bukan hanya soal jaminan hidup kalau dalam konteks jemaat Korintus ketika itu yang sedang dihadapi oleh Paulus, tapi soal puji-pujian, soal hormat, orang sanjung-sanjung, enggak. Tapi melakukan apa yang menjadi tugas perutusan kita, memberitakan Injil, memberikan kesaksian tentang yang baik dan benar tanpa embel-embel supaya mendapatkan puji-pujian atau imbalan dan lain sebagainya. Jadi kita diajak sebetulnya oleh Paulus untuk mempertahankan sesuatu yang bisa menjadi penghalang, tidak mempertahankan sesuatu yang bisa menjadi penghalang buat kita. Jadi saya mau mengatakan itu. Jangan sampai dengan menuntut apa yang menjadi jaminan kita, kita lalu kemudian bertindak atas kehendak kita sendiri dan bahkan kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita sendiri menodai tugas pewartaan yang kita lakukan. Minimal itu poin lain yang saya lihat berkaitan dengan hak yang harusnya diterima oleh Paulus tetapi ia tidak ambil. Begitu. Ya. Baik Romo, saya ingin kembali pada poin-poin yang Romo sampaikan pada awal permenungan tadi ya Romo ya. Apa yang bisa diuraikan atau dijelaskan dari beberapa poin-poin komitmen dan kesetiaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi Romo? Ya, sebelum saya menguraikan lebih jauh, saya ingin katakan satu dongeng yang biasanya diceritakan oleh ibu saya atau oleh oma saya ketika mau tidur. Itu ceritanya sederhana tetapi punya pesan yang cukup mendalam antara seekor gagak dengan seekor kancil. Gagak itu terbang tinggi, lalu dia sedang memegang, ya boleh saya bahasakan begitu ya, daging di paruhnya. Terbang tinggi, lalu kancil yang terkena licik itu kemudian memuji si gagak ini. Hai gagak yang gagah perkasa, kamu itu sangat luar biasa, terbang tinggi hampir menyamai elang. Tetapi saya bangga karena kamu punya suara yang indah. Lalu mendengar pujian ini, si gagak ini begitu bangga. Dia senang karena pujian dari si kancil itu. Lalu kemudian kancil itu mengatakan, saya akan mengagumimu bahkan lebih dari yang lain kalau kamu yang gagah, berani, gagah perkasa itu mengeluarkan suaramu supaya saya dengar. Sehingga dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa kamu itu hewan atau binatang yang paling baik di hutan ini. Nah, karena dia udah tersanjung, udah bangga dengan pujian dari si kancil yang ada di bawah ini,
dia lalu kemudian lengah. Dia lalu kemudian mengeluarkan suaranya, otomatis dia mulutnya terbuka. Dan ketika mulutnya terbuka, daging yang sementara di paruhnya itu, di mulutnya itu lepas. Nah, si kancil yang licik ini tidak sia-sia memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengambil daging itu dan berlari pergi, menyembunyikan diri. Dia udah dapat daging. Akhirnya yang terjadi apa? Dia baru sadar, si gagak ini, bahwa saya sudah ditipu. Karena buayan pujian itu membuat dia lengah, membuat dia sombong, lalu kemudian akhirnya apa yang dia sudah dapatkan itu hilang begitu saja, lepas begitu saja. Nah, dari kisah cerita ini, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Lili tadi, sebetulnya jelas bahwa Paulus tidak sedang mencari puji-pujian. Tadi di ayat 16 jelas, aku tidak memegahkan diri karena pewartaan yang aku lakukan. Nah, Paulus justru dengan semangat kerendahan hati, dia melayani Tuhan dan dia menyadari bahwa pelayanan yang diberikan ini bukan terutama untuk kepuasan dirinya. Dia kalau hanya menikmati pujian, kalau hanya menikmati penghormatan dari orang lain, maka itu bukan kehendak Tuhan lagi, tapi itu kehendakku. Jadi dia dengan penuh kerendahan hati menyadari apa yang dia lakukan, sehingga dengan demikian tujuannya bisa tercapai. Banyak orang ikut diselamatkan. Itu. Nah, ini kalau kita kaitkan refleksinya lebih dalam ke kita, ini yang terjadi. Sebisa mungkin kita berusaha untuk bekerja sendiri, mencukupi kebutuhan kita sendiri, dan kalau bisa pelayanan kita atau pekerjaan kita itu bisa lalu kemudian mendatangkan pujian, ya, mendatangkan sanjungan dari orang lain, gitu. Itu. Ya, karena sebenarnya ya Romo, siapa sih yang tidak suka dengan pujian itu, ya Romo? Persis demikian. Nah, Paulus sendiri tidak mau kemudian dia tergiring pada sikap seperti itu. Paulus justru mengenakan semangat kerendahan hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong atas apa yang dia lakukan. Nah, rendah hati tidak lalu berarti sama dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, tetapi orang menyadari, kalau refleksi lebih dalam adalah orang menyadari siapa yang bekerja di balik apa yang saya lakukan itu, di balik apa yang saya katakan kepada orang lain, yang saya wartakan kepada orang lain. Nah, di sini Paulus dengan jujur justru mengungkapkan apakah yang dia lakukan dan senjata apa yang dia pergunakan dalam tugas pelayanan itu. Paulus berusaha dengan jujur mengatakan bahwa sebenarnya seseorang yang sudah melayani jemaat Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh waktu, layak mendapatkan upahnya. Upahnya itu dari Tuhan sendiri. Mungkin juga kadang ya orang acuh tak acuh. Itu di perikop sebelumnya kan tadi juga kita bicarakan bersama. Orang tidak mau untuk mendengarkan, tidak peduli terhadap apa yang dilakukan. Menurut Paulus itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah mewartakan terus tentang kebenaran Injil. Ini yang juga mesti menjadi bahan refleksi buat kita ketika dalam hidup kita memberikan kesaksian tentang kebaikan. Yang namanya baik kadang tidak begitu mudah diterima oleh orang lain. Tetapi apakah lalu kemudian kita harus ciut? Tidak. Kita belajar salah satu contoh dari Paulus. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dia berusaha untuk mensejahterakan orang lain, bukan dirinya sendiri. Begitu. Ya, baik, ya. Romo, tadi Romo mengatakan bahwa Paulus itu tidak menggunakan semua haknya, ya Romo, ya. Apa maksudnya, Romo? Jadi hak yang dimaksudkan di sini tadi jelas, ya, di dalam ulasan saya sebelumnya, itu seorang pelayan itu memiliki hak, yaitu dijamin hidupnya oleh jemaat. Jemaat yang dilayani itu mempunyai kewajiban untuk menjamin kehidupan si pelayan itu. Nah, wajar kalau seorang misalnya mendapatkan hasil dari ladang pelayanannya, dia punya hak untuk kemudian juga terima upah. Tapi Paulus sadar
Dia tidak menuntut hal itu karena dia menyadari kenapa dia melayani dan siapa yang dia layani. Itu pokoknya. Nah, dia melayani karena Tuhan sendiri yang memanggil di ayat ke-17. Karena itu Paulus menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Seperti tadi, dia bisa menjadi sombong. Dia bisa kemudian mendapatkan banyak pujian karena keberhasilan pelayanan yang dia lakukan. Tapi tidak, Paulus tidak memilih itu. Paulus tidak menuntut supaya orang lain memberikan pujian atau dia memanfaatkan kesempatan supaya popularitasnya semakin cemerlang di hadapan banyak orang, banyak jemaat. Tidak. Dia melakukan itu karena selain itu adalah kehendak Tuhan ayat 17, tetapi juga terutama di ayat 18 tadi dia sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia memiliki hati sebagai seorang hamba. Nah, hati sebagai seorang hamba ini kan sulit ya kalau bicara seperti itu. Mengapa? Karena itu melalui proses yang bertahun-tahun dan berkali-kali dalam mengikuti Tuhan, dalam melayani Tuhan. Orang-orang yang mau melayani Tuhan, kalau tidak memiliki hati sebagai seorang hamba, biasanya gampang menyerah, gampang berhenti ketika berhadapan dengan tantangan. Lalu kemudian ya udah, mendingan mencari yang jalan aman aja buat dirinya. Tapi hati seorang hamba kan tidak seperti itu. Nah, ini pertanyaannya adalah, maukah kita memiliki hati seperti seorang hamba, melayani orang lain, melayani orang tua, melayani mereka yang sendirian, melayani sesama yang ditinggal oleh keluarganya, yang dibuang oleh keluarganya di Jakarta dan daerah sekitar kita juga kita menemui banyak contoh seperti itu. Maukah kita memberikan waktu kita untuk melayani mereka? Atau juga maukah kita melayani orang yang bukan anggota keluarga kita? Itu sulit. Ya. Karena kadang yang kita utamakan adalah keluarga saya aman, nyaman, baru kemudian saya bisa melayani yang lain dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita melayani orang lain yang bukan keluarga kita? Maukah kita melayani dan terus konsisten dalam melayani itu meskipun kita tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih? Seperti yang dilakukan oleh Paulus, mungkin yang kita dapatkan adalah orang kemudian mengomel. Maukah kita mau berkorban untuk kebahagiaan orang lain? Itu yang menurut saya juga poin lain yang bisa kita peroleh dari apa yang diteladankan oleh Santo Paulus kepada kita dalam bacaan pertama. Tentu itu juga dalam kaitannya dengan Santo Fransiskus Xaverius yang hari ini kita pestakan akan menjadi jelas. Bagaimana dia mengorbankan dirinya, meninggalkan keluarganya yang kaya raya, lalu ikut Tuhan, pergi kemana-mana, membaptis orang, mewartakan tentang kebaikan Tuhan sehingga orang kemudian percaya. Nah, pelayanan dan pengorbanan yang luar biasa ini hendaknya juga kita hidupi, menurut saya di situ letaknya. Begitu. Ya. Ya. Baik Romo, nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama ini ya Romo ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Jimmy Hendrik Rance Tenomat OFM dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo, tadi di akhir sesi yang pertama, Romo sempat mengatakan bahwa hendaknya kita mau melayani dan menjadi hamba, ya Romo. Ya. Apa maksudnya Romo? Oke, kita belajar dari
Paulus ya, minimal kita tahu bersama hamba itu seperti apa kerjaannya. Seorang hamba itu seorang yang mau melayani tuannya dengan baik. Lalu hamba itu juga biasanya tidak punya banyak alasan atau sengaja membuat alasan-alasan kemudian tidak melakukan apa yang dimaui atau dikehendaki, diinginkan oleh tuannya. Hamba letak kebahagiaannya adalah ketika tuan yang dilayaninya itu bahagia. Nah, minimal ketika berbicara tentang memiliki hati sebagai seorang hamba, Paulus mau bicara kepada kita soal itu. Bahwa dia mau sungguh melakukan apa yang dimaui oleh tuannya. Yang tidak lain adalah Tuhan yang mengutus dia. Dia mau supaya juga sempurna dalam melaksanakan tugas yang diterima dari tuannya itu. Dia tetap menilai dirinya sebagai seorang hamba, sehingga lalu dia mengatakan di ayat ke-16 tadi ya, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Nah, hati seorang hamba antara lain seperti itu. Kebahagiaan dia terletak pada kebahagiaan Tuhannya, dan tidak ada alasan bagi dia untuk menyombongkan diri, puas diri. Di bagian sisi pertama tadi kita bicara banyak juga soal itu. Nah, dengan demikian risiko apapun yang diterima dari pelayanan seorang hamba itu lalu kemudian juga harus diterima. Yang kemudian akan membantu dia di hadapan risiko itu adalah tuannya yang dia layani itu. Sehingga dalam refleksi lanjutan kita lalu kemudian memahami bahwa Paulus sadar betul risiko apapun yang dihadapi dalam menjalankan tugas perutusan, menjadi pewarta, menjadi pekabar, memberikan kesaksian tentang Injil, itu bermuara pada Tuhan sendiri. Yang dilakukan adalah supaya orang lain bisa merasakan kebaikan Tuhan, supaya orang lain bisa merasakan bahwa Tuhan peduli terhadap kehidupan mereka. Nah, ini menurut saya cermin kerendahan hati yang dimiliki oleh Paulus, dan kita bisa bercermin pada semangat kerendahan hati yang dilakukannya bagi kita sekalian. Dia mengatakan juga tadi bahwa hamba yang lemah. Menjadi hamba itu memang terlihat lemah. Banyak orang bahkan meremehkan pelayanan karena tidak mau seperti keset yang diinjak-injak. Atau banyak orang juga cukup sulit bersabar kalau diomongin terus-menerus padahal dia sudah melakukan yang terbaik. Nah, baik kalau kita refleksikan lebih jauh ke situ. Kita memang menjadi lemah. Tetapi kita lemah bukan karena misalnya dosa kita, bukan lalu kita bangga bahwa kayak saya nggak punya dosa, enggak. Tapi yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa kita lemah bukan terutama karena dosa kita, tetapi lemah karena kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita. Dan mesti diingat juga, mesti direnungkan dan dihayati bahwa mereka yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan justru dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Lemah bukan berarti kalah. Karena semua yang lemah justru dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, ini minimal yang saya lihat, yang saya refleksikan ketika Paulus mengatakan dia sebagai seorang hamba yang lemah, yang siap sedia untuk melakukan tugas yang diterima dari Tuhan, pewartaan kabar baik kepada orang banyak itu. Ya. Begitu. Romo, apakah karena keadaan itu sehingga Paulus mengatakan, Romo, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil? Persis itu, Lili, menurut saya. Di ayat ke-16, ada kesadaran yang penuh oleh Paulus. Karena dia merendahkan diri dan dia sadari tugas pelayanan yang dia lakukan, maka dengan jelas dia mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tentu juga ada alasan lain di balik itu. Minimal ada dua yang saya tangkap khususnya dari bacaan pertama tadi, yaitu karena semua orang membutuhkan keselamatan. Injil 1 Korintus bab 9
ayat 19 sampai dengan 23. Atau juga yang kedua, memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar gembira Tuhan. Itu adalah sebuah kewajiban setiap orang Kristen. Jadi harus menjadi bagian dari hidup orang Kristen itu, memberikan kesaksian tentang Injil Tuhan dalam kehidupan. Itu di Injil ayat 16 yang tadi Lili katakan itu. Jadi itu dua hal yang menurut saya cukup mendasar, yang kemudian menyadarkan Paulus sehingga dia mengatakan, saya bekerja seperti seorang hamba yang taat, patuh dan setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga celaka kalau saya tidak memberitakan Injil. Begitu. Romo, dari bacaan pertama ini mungkin Romo ada yang ingin disampaikan lagi, Romo? Ya, baik. Selain 5 hal yang tadi saya katakan atau hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan bersama, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat beberapa poin yang juga bisa kita renungkan dan kita hayati dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, dalam bekerja orang umumnya mementingkan hak. Ya, jadi orang bekerja, kerja keras supaya dibayar dengan upah yang pantas, upah yang maksimal, bahkan kalau bisa juga dengan sejumlah fasilitas. Atau juga masih banyak contoh yang bisa kita sebutkan. Tapi Paulus memberikan kepada kita contoh lain. Bekerja tidak terutama dengan orientasi seperti itu. Pekerjaan yang kita lakukan hendaknya kemudian dipahami sebagai sebuah pengabdian. Ada abdinya di sana, ya. Pengabdian. Nah, tentu kalau pengabdian, memahami pengabdian itu lebih dari sekedar bekerja aja atau pekerja. Di dalam pengabdian itu ada loyalitas, ada kesetiaan, dan ada semangat pengorbanan. Dan Paulus justru menunjukkan kepada kita, Paulus tidak hitung-hitungan dia mengambil haknya tadi, ya. Dia menuntut upahnya, enggak. Nah, ini yang harus selalu menjadi orientasi hidup kita sebagai orang Kristen. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, membahagiakan orang lain tanpa harus menuntut imbalan. Ini berbeda, ya. Zaman kita sekarang ini, kata mengabdi lalu berubah menjadi uang, ya. Pengabdian kita menjadi uang. Pebisnis berusaha untuk mendapatkan untung maksimal dengan upaya minimal misalnya. Atau karyawan menuntut kenaikan upah gaji, fasilitas yang cukup, padahal tanpa disertai dengan loyalitas. Pelayanan di gereja pun kadang orang melakukannya dengan ala kadarnya tanpa pengorbanan. Andai kata kita memandang pekerjaan itu sebagai sebuah pengabdian, sebagai kesempatan dan rahmat, berkat, seperti yang dilakukan oleh Paulus, maka pasti cara kerja kita itu berbeda. Pekerjaan lalu kita lakukan dengan sepenuh hati, memberi kepuasan bukan hanya dengan sekedar menerima gaji, ya, di ayat ke-18. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pewartaan Injil itu harus menjiwai seluruh hidup kita. Bentuk kesaksian konkret atas Tuhan yang melindungi, menyelamatkan kita itu harus kita nyatakan dengan perbuatan baik. Jadi dari tadi kita bicara tentang pewartaan Injil. Apakah kita harus membuka Injil lalu kemudian membacakan Injil kepada banyak? Enggak seperti itu. Tapi yang saya maksudkan atau yang dimaksudkan untuk kita lakukan pada dalam hidup kita adalah berbuat baik. Upaya minimal yang bisa kita lakukan, berbuat baik kepada sesama. Atau ketika ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, lakukan itu dengan baik. Jangan setengah-setengah. Tadi, ya, kita bekerja menuntut tetapi tanpa loyalitas. Kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Sehingga dengan demikian pekerjaan yang kita lakukan dengan sepenuh hati akan mendatangkan damai dan sukacita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap Paulus luar biasa dalam memberitakan Injil, ya. Menjadikan diriku hamba dari semua orang. Ini tadi kita lihat bersama. Nah, minimal kita mengambil sikap kerendahan hati itu. Itu yang jujur harus kita akui. Seringkali kita mendengar hal itu dan kita tahu dengan baik hal itu, tetapi sulit untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang ada justru adalah kesombongan. Kita mencari puji-pujian, mencari supaya disanjung, dihormati. Nah, mungkin ini lalu bisa
membuat kita bisa memberikan waktu kita, memberikan diri kita untuk karya pelayanan baik di gereja atau mulai dari keluarga kita masing-masing. Kadang yang terjadi adalah kita lebih memilih cuek dengan bersembunyi di balik alasan saya sibuk, saya nggak punya waktu, saya pulang kerja itu udah jam segini. Lalu akhirnya kita mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya juga menjadi bagian dari tugas panggilan dan perutusan kita. Nah, mari kita belajar ya. Ada juga ekstrim lain yang terjadi adalah tidak hanya soal cuek karena berbagi kesibukan, tapi juga kegiatan lain kita sibuk. Seakan-akan kegiatan kita ini sudah dengan sendirinya membuka pintu surga buat kita. Kegiatan itu berlabel rohani, tetapi kita punya motivasi lain di balik kegiatan yang kita lakukan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, Paulus hari ini minimal memberikan kepada kita banyak contoh yang bisa kita hidupi sebagai bagian dari kesaksian kita menjadi misionaris, menjadi pewarta, menjadi seorang utusan agen Allah, mewartakan kebaikan supaya orang lain juga bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu poin-poin yang bisa menjadi permenungan kita, begitu. Baik Romo, sekarang berkaitan dengan bacaan Injil kita hari ini ya Romo ya. Ada amanat besar yang kita terima dari Yesus. Apa yang bisa kita pahami dari amanat perutusan Yesus dalam bacaan hari ini Romo? Baik, terima kasih. Amanat itu minimal dalam bacaan Injil ada 3 hal yang saya tangkap. Amanatnya adalah kita disuruh. Nah, mungkin ini pilihan kata yang gak tepat. Kita diminta, diajak oleh Tuhan yang kita iman untuk pergi ke seluruh penjuru dunia, mewartakan Injil dan membaptis orang. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu seruan, ajakan, nasihat profetis dari Tuhan untuk kita lakukan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah para murid yang diutus itu akan disertai oleh tanda-tanda. Tanda-tanda yang hebat itu tadi diuraikan dalam Injil Markus bab 16 ayat 17 sampai dengan 18. Mengusir setan, berbicara dalam bahasa orang, lalu memegang ular, lalu tak mempan racun, bisa menyembuhkan orang hanya dengan menumpangkan tangannya. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga itu Yesus naik ke surga, dan sebagai tanda yang dibekalkan kepada orang-orang atau kepada kita yang diutus oleh Tuhan sendiri di ayat 19 sampai dengan 20. Itu yang saya lihat, yang saya renungkan berkaitan pesan amanah Injil, amanah Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Begitu. Ya. Baik Romo, sekarang berkaitan dengan amanat pewartaan dalam ayat 15 sampai 16 ya Romo, untuk pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Itu bagaimana Romo? Amanat itu ayat 16 tadi ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau kita renungkan lebih jauh sebetulnya ada 3 poin lagi ya. Pertama, perintah dari Tuhan mewartakan Injil kepada semua orang. Yang kedua, saran juga menurut saya ya, kalau saya refleksi, supaya kita jangan memaksa orang. Jangan sampai terjadi seperti saudara-saudara kita yang lain, kadang kemudian ada paksaan. Kamu harus percaya, kalau nggak percaya gini. Lalu ketika dia nggak percaya ditinggalkan. Enggak. Lalu yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang percaya itu akan diselamatkan. Ada banyak mujizat yang kemudian akan diterima oleh orang yang bersangkutan. Nah, sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik khususnya, kita lalu memahami amanat ini sebagai sebuah perintah, sebuah kewajiban. Dalam bahasa Paulus dalam bacaan pertama adalah sebuah kewajiban. Kewajiban mau tidak mau, senang atau tidak senang, harus dilaksanakan. Jadi itu yang saya lihat dari amanat agung yang diperdengarkan kepada kita oleh Markus dalam bacaan Injil pada hari ini. Begitu.
Romo, kalau saya pahami ya, amanat yang dimaksud sebelumnya sebetulnya juga sudah kita bicarakan ketika kita merefleksikan bacaan pertama tadi ya Romo ya. Nah, berkaitan dengan tugas perutusan kita. Kalau dikaitkan dengan perayaan Santo Fransiskus Xaverius hari ini, Romo, apa yang dapat kita petik? Baik, kita kembali lagi ke amanat tadi ya, perintah, ajakan pergilah ke seluruh dunia. Kalau dikaitkan dengan pengalaman konkret pilihan hidup yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Xaverius yang kita pestakan pada hari ini, maka kita bisa mendapatkan banyak hal juga di sana. Yang pertama, kita tahu Santo Fransiskus Xaverius itu siapa. Dia seorang yang berlatar belakangkan bangsawan. Dia cukup kaya, berasal dari keluarga yang kaya, dari tinggal di istana di Navarra, Spanyol Utara itu. Tapi karena dia kemudian tergugah oleh ajakan amanah tadi itu, dia tinggalkan keluarganya yang kaya raya itu. Dia harus berlayar berbulan-bulan, pergi bahkan sampai ke Asia, sampai ke Maluku, wilayah Nusantara ini, untuk mewartakan Injil. Karena dia tahu bahwa ini amanah bukan main-main. Kalau secara manusiawi kita refleksikan, boleh kita katakan seperti itu. Ini amanah, sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dan pusat perhatian dari Santo Fransiskus Xaverius itu adalah misi Kristus. Dia mau supaya semua orang itu bisa tahu tentang kebaikan Tuhan, semua orang juga bisa diselamatkan. Sehingga dia lalu kemudian berjalan, meninggalkan seperti tadi, meninggalkan keluarganya yang kaya raya. Dia berlayar berbulan-bulan mengarungi samudra. Pertama ke India, jelas dia membaptis banyak orang di Goa di India. Lalu kemudian Malaka, kemudian Maluku, dan ke Cina. Dan sebelum tiba di Cina dia kemudian dipanggil Tuhan. Nah, ini kan sebuah kegigihan yang ditunjukkan oleh Santo Fransiskus Xaverius ketika kita kaitkan dengan amanah yang tadi Lili katakan tadi. Nah, ini pertanyaan lalu buat kita adalah bagaimana dengan kita? Apakah ajakan sabda Tuhan itu sudah menjadi bagian dari hidup saya? Apakah ajakan Kristus untuk pergi mewartakan Injil, mengamalkan Injil dalam kehidupan kita itu sudah kita lakukan? Kita selalu pahami ya, dan saya yakin semua orang Kristen, apalagi kita sebagai orang Katolik pasti tahu, mewartakan Injil tidak lalu harus menjadi seorang misionaris dalam arti pergi jauh-jauh, tinggalkan kampung halaman, pergi ke negeri lain untuk menjadi pewarta. Tapi mari, apakah dalam hidup kita di keluarga kita sudah mengamalkan nilai-nilai Injili dalam kehidupan keluarga kita atau tidak? Di lingkungan misalnya, lingkungan kita berada, misalnya lingkungan sel-sel gerejawi, atau juga lingkungan masyarakat yang kita tahu itu sangat beragam. Apakah kita sudah hadir dan menghadirkan diri Tuhan yang baik itu dengan sikap kita, tutur kata kita yang baik atau tidak? Nah, ini yang minimal lalu menjadi poin refleksi bagi kita. Tugas misi dalam menjalankan amanah agung Tuhan Yesus tadi. Begitu. Baik Romo, jadi tugas misi kita sekarang ini harus dimulai ya Romo dari keluarga kita masing-masing dan di lingkungan kita juga, begitu? Ya, sederhananya demikian. Jadi kalau dipahami misi, kita diutus berarti kita menjadi misionaris, tidak lalu berarti tadi seperti yang kita katakan, kita harus tinggalkan keluarga, tinggalkan itu lalu pergi jauh ke negeri lain untuk menjadi misionaris. Supaya bisa menjadi pewarta. Tidak, kita bersyukur bahwa pada abad sebelumnya itu ada misionaris yang datang. Kita juga demikian, ada orang yang kemudian diutus menjadi misionaris. Kita bersyukur bahwa Tuhan boleh hadir menyapa kita melalui para misionaris. Nah, kita patut bersyukur untuk itu ya menurut saya ya. Tetapi untuk kita sekarang ini tugas mewartakan Injil itu kita laksanakan, kita jalankan di tempat di mana kita berada. Mulai dari keluarga, di tempat kita kerja, juga kita bersedia di lingkungan kita. Misalnya kalau bicara tentang lingkungan gerejawi,
Ya, sediakan dirimu menjadi pengurus lingkungan itu sulitnya bukan main. Karena seperti tadi kita bicarakan juga dalam bagian pertama, yaitu kita menjadi orang yang bahkan pribadi yang sulit, tidak mau memberikan waktu dan diri kita untuk orang lain. Menjadi pengurus lingkungan itu sulit sekali. Padahal kalau kita kemudian menyediakan diri dan kita ingat bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sebuah pengabdian yang membutuhkan loyalitas dan pengorbanan, maka kita akan lakukan dengan baik sambil memiliki keyakinan bahwa yang saya lakukan ini adalah untuk Tuhan dan demi kebaikan orang lain. Begitu. Dari hal-hal sederhana, mulai dari keluarga kita dan lingkungan kita berada. Begitu, Bu. Artinya mulai dari hal-hal yang sederhana atau bagaimana itu, Romo? Persis itu. Minimal kita terlibat penuh dalam kehidupan kita, baik kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Di tingkat menggereja, misalnya di tingkat paroki, lingkungan kita berada. Jadi itu yang bisa kita lakukan bahkan dengan sederhana. Kita menjadi misionaris mulai dari keluarga kita, lingkungan kita berada, lingkungan masyarakat tempat kita tinggal, lingkungan gereja, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu kita menyebarluaskan nilai-nilai yang diwartakan itu melalui teladan-teladan hidup kita. Maka poin refleksi buat kita adalah apakah cara hidup kita, tutur kata, sikap, perbuatan kita itu membebaskan orang, membahagiakan orang, melegakan orang, membawa damai dan sukacita bagi orang, atau justru sebaliknya. Cara hidup kita, tutur kata kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita itu menyengsarakan. Tidak membebaskan orang, tetapi membuat orang lain menderita. Kalau itu yang terjadi, maka kita bukan lagi sebagai seorang misionaris yang diutus untuk bermisi. Kita bukan lagi sebagai seorang pewarta atau pelayan Tuhan yang menjalankan amanah Tuhan itu. Maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana hidup saya membahagiakan orang lain. Nah, ini yang mesti selalu kita upayakan. Hidup saya, tutur kata saya, tindakan perbuatan saya hendaknya mendamaikan dan membahagiakan orang lain. Itu juga paling sederhana dari tugas perutusan yang kita terima dari Tuhan. Begitu. Baik, Romo. Di akhir permenungan kita hari ini, Romo, poin dan pesan apa yang ingin Romo sampaikan lagi, Romo? Baik, dari permenungan kita, baik di bagian pertama berkaitan dengan bacaan pertama, juga bagian kedua bacaan Injil ini, ada sejumlah hal yang sudah kita bicarakan bersama dan bisa kita renungkan, bisa kita hayati dalam kehidupan kita. Tapi berkaitan dengan bagian yang tadi Lili tanyakan, minimal saya menemukan beberapa poin refleksi lain yang bisa kita hayati dalam kehidupan kita sebagai seorang utusan Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita coba pahami ungkapan pergi ke seluruh dunia. Jadi dengan kata pergi ke seluruh dunia, kita sebagai pengikutnya sebetulnya diajak untuk menemukan ruang hidup yang lebih luas. Pergi berarti kita beranjak keluar, ya. Melangkah keluar. Keluar seperti apa? Keluar dari diri kita. Keluar dari sekat-sekat yang kita hidupi, yang kita buat. Sekat-sekat kita dengan orang lain. Dia berbeda dengan saya, maka saya nggak mau, misalnya seperti itu. Keluar juga dari diri kita dalam arti keluar dari ego kita. Keluar dari zona nyaman kita. Jadi mari kita pahami ungkapan itu dengan kita diajak pergi ke seluruh dunia, berarti kita diajak juga untuk keluar dari diri kita. Kita diajak untuk kemudian tinggalkan apa yang menjadi kenyamanan buat kita. Nah, mesti kita akui seringkali kita membuat kotak-kotak atau sekat-sekat yang kita ciptakan sendiri. Orang-orang di sekitar kita kita anggap sebagai yang berbeda dan untuk apalah. Dalam kaitan dengan itu, tahun 2018
Gereja Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita untuk mengamalkan Pancasila dalam semangat persatuan, kebinekaan. Keluar pergi ke seluruh dunia dalam arti kita keluar dari sekat-sekat yang kita ciptakan. Orang lain adalah bagian dari diri kita, yang kita lakukan adalah kebaikan. Kita lakukan kebaikan bukan karena dia sama dengan saya, sehingga saya hanya lakukan buat dia. Tapi saya lakukan kebaikan karena dia adalah saudara saya. Saya tidak lihat dia berbeda dengan saya. Keluar dari sekat-sekat yang kita ciptakan sendiri. Sehingga dengan cara hidup seperti itu, orang lain melihat Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Tanpa kita harus kemudian ke sana kemari, berkhotbah atau apapun namanya. Jadi itu. Atau juga mungkin dunia kita terkotak-kotak, ya wilayah kita. Kadang di pelayanan gereja juga. Ngapain belajar susah-susah itu ya. Keahlian saya cukup dengan dekorasi. Menjadi tim dekor gereja, yang urusan ruwet itu urusan bukan saya dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita kemudian menyediakan seluruh diri kita untuk Tuhan, keluar dari diri kita yang kadang lebih banyak egonya, mencari kenyamanan dan keamanan buat diri, menciptakan sekat-sekat yang kemudian semakin memperuncing perbedaan di antara kita dengan yang lain. Yang kedua, tanda-tanda bagi orang yang percaya tadi diselamatkan, mendapatkan mujizat. Apakah lalu kita juga harus seperti yang dipamerkan oleh kaum fundamentalis dalam gereja, festival mujizat Allah? Enggak, menurut saya tidak dimaksudkan bahwa kita harus melakukan seperti itu. Tapi mari saya mengajak kita untuk merefleksikan poin-poinnya. Pertama, mengusir setan. Itu tanda-tanda yang pertama yang dilakukan. Itu artinya kita diwajibkan untuk mengusir setan dalam diri kita sendiri. Nah, saya mau mengajak kita untuk kembali mengingat janji baptis yang selalu kita janjikan itu ya. Mengusir setan dalam konteks itu. Dan yang berikut, mari kita berusaha untuk berjuang menjadi pewarta yang baik. Itu amanah yang kita terima. Baik, terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Sebelumnya kita akan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Jimmy. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas warta sabda-Mu yang kami refleksikan dan renungkan pada kesempatan ini. Kami sungguh sadar Engkau mencintai kami. Engkau memilih dan mengutus kami untuk menjadi abdi-Mu dalam mewartakan kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami berserah diri dan senantiasa memohonkan berkat dan tuntunan dari-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Jimmy dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Jimmy Hendrik Rancetnomat OFM dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia
Dia pasti tak kenal Tuhan, sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bumi